Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Marcella dengan NIM 22 12 19 10 17. Saya dari kelas Teknik Elektrode, izin memaparkan kembali materi yang minggu lalu telah disampaikan oleh Bapak dosen tentang op-amp bagian kedua. Saya izin menjelaskan dulu untuk op-amp bagian kedua ini, materi yang dibahas yaitu yang pertama, pembahasan tentang penguatan pembalik atau inverting amplifier. Yang kedua, pembahasan tentang rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Yang ketiga, pembahasan tentang penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Kemudian, yang keempat, pembahasan tentang rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Yang kelima, rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder dengan N masukan. Kemudian pembahasan yang keenam yaitu tentang rangkaian penguat selisih. Yang ketujuh, pembahasan tentang rangkaian pembanding atau komparator. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang penguat pembalik atau inverting amplifier. Inverting amplifier sendiri memiliki pengertian yaitu op-amp yang menguatkan dan membalik fasa sinyal outputnya. Di sini ada gambar rangkaian, di mana untuk inverting amplifier itu inputannya masuk melalui fasa negatif daripada op-amp. Kemudian di sini ada simbol VI atau tegangan input, ada RI atau resistansi input, kemudian ada RF atau resistansi feedback, di mana resistansi feedback ini dihubungkan menuju ke bagian inputnya. Kemudian di sini ada VO atau tegangan output, dan di sini ada RL atau resistansi beban. Karena arus yang masuk op-amp sama dengan 0, maka arus yang melewati RF itu akan timbul tegangan pada RF, di mana cara untuk mencari tegangan di RF memiliki rumus VRF sama dengan IRF sama dengan V input per R input sama dengan dikali resistansi feedback. Seperti itu. Nah, di sini untuk inverting amplifier, polaritas negatif pada nilai RF-nya itu tertuju pada terminal keluaran tegangan output. Jadi, ketika RF-nya itu bernilai negatif polaritasnya, maka V output-nya pun akan bernilai negatif. Rumus yang digunakan yaitu yang bawah. Di sini rumusnya di mana V output sama dengan negatif VRF, di mana negatif VRF ini diambil dari negatif V input per resistansi input dikali resistansi feedback, atau juga dari negatif resistansi feedback per resistansi input dikali tegangan input VI. Untuk lebih memahami mengenai inverting amplifier ini, berikut ada contoh soal di mana diketahui resistansi feedback sama dengan 100 kilo ohm, kemudian resistansi input sama dengan 10 kilo ohm, kemudian tegangan input sama dengan 1 volt, dan resistansi beban sama dengan 25 kilo ohm. Hitung arus, tegangan output, ACL atau penguatan, IL atau arus beban, kemudian IO atau di sini arus outputnya. Cara pengerjaannya yaitu yang pertama, mencari dulu nilai I. I sama dengan V input per resistansi input, sama dengan VI-nya diketahui 1 volt, positif 1 volt, per 10K untuk nilai resistansi inputnya. Di sini diketahui 10K, sama dengan 0,1
mA. Ini untuk nilai arusnya. Kemudian berikutnya mencari tegangan output dengan rumus negatif resistansi feedback per resistansi input dikali tegangan input. Sama dengan negatif RF-nya tadi 100K, kemudian RI-nya dibagi 10K dikali VI tegangan inputnya 1 volt sama dengan negatif 10 volt. Di sini membuktikan bahwa ketika kutub positif yang masuk ke VI, maka akan menghasilkan tegangan output yang bernilai negatif. Berlaku sebaliknya, ketika yang masuk ke dalam V inputnya itu tegangan yang bernilai negatif, maka V outputnya atau tegangan outputnya akan bernilai positif, seperti itu. Jadi, saling berkebalikan. Langkah selanjutnya yaitu mencari ACL atau penguatan, di mana penguatan sendiri di sini untuk rumusnya yaitu RF dibagi R input. RF-nya diketahui di sini yaitu 100 kilo ohm, kemudian untuk RI-nya sendiri yaitu di sini 10 kilo ohm. Tetapi untuk penyampaian yang pertama yang Bapak sampaikan itu nilai ACL diambil dari V output per V input. Kalau ambil dari rumus itu maka di sini benar nilainya V outputnya negatif 10 dibagi V inputnya yaitu 1, maka akan menghasilkan negatif 10. Jadi untuk penguatannya itu 10 kali dari tegangan inputnya. Seperti itu. Untuk catatan yang ACL ini, saya ada 2 catatan. Yang pertama itu, Bapak menyampaikan bahwa ACL diambil dari RF per RI. Yang kedua, bahwa ACL itu diambil dari V output per V input. Nah, kalau untuk nilai yang dimasukkan di sini, itu adalah nilai dari rumus V output per V input. Mohon dikoreksinya, Pak. Terima kasih. Kemudian untuk IL yaitu arus beban. Arus bebannya diambil dari 0 dikurangi V output per RL sama dengan 0 dikurangi V outputnya tadi sudah kita ketahui negatif 10 per RL-nya yaitu 25 kilo ohm. Maka akan menghasilkan 0,4 mA. Yang terakhir yaitu arus output atau IO sama dengan I ditambah IL atau arus beban sama dengan I-nya tadi sudah diketahui yaitu 0,1 ditambah IL-nya arus bebannya 0,4 maka hasilnya sama dengan 0,5 mA. Oke. Contoh soal yang kedua yaitu di sini tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Kalau tadi contoh soal yang pertama tegangan inputnya bernilai positif, kalau yang sekarang tegangan inputnya bernilai negatif, di mana tegangan input positif dan negatifnya ini akan mempengaruhi nilai dari tegangan outputnya. Catatan lagi, untuk tegangan input bernilai positif, maka tegangan outputnya akan menghasilkan tegangan yang bernilai negatif. Tetapi di sini, ketika tegangan inputnya bernilai negatif, maka akan berlaku kebalikan. Tegangan outputnya bernilai positif, seperti itu. Kemudian, untuk contoh soal yang kedua, diketahui RF sama dengan 250 kilo ohm, kemudian RI sama dengan 10 kilo ohm, VI sama dengan negatif 0,5 volt, dan RL sama dengan 25 kilo ohm. Hitung nilai I, arusnya, VO, tegangan output, ACL, penguatan, IL, arus beban,
dan I/O, arus output. Caranya sama seperti yang pertama. Di sini yaitu mencari arus VI per RI sama dengan VI 0,5 volt, kemudian RI-nya sama dengan 10 kilo ohm, sama dengan 0,05 miliampere. Yang berikutnya, VO sama dengan negatif RF per RI dikali VI. RF tadi diketahui 250 kilo ohm per RI 10 kilo ohm dikali V inputnya negatif 0,5 volt sama dengan 12,5 volt akan menghasilkan tegangan yang bernilai positif. Kemudian ACL penguatannya negatif 250K per 10K. Kalau untuk rumus ACL yang ini, maka berlaku rumus yang kedua di mana RF per RI, yaitu di sini RF-nya diketahui 250K dan RI-nya 10K. Sedangkan kalau untuk contoh soal yang pertama, itu saya melihatnya lebih ke VO per VI. Kalau untuk yang sekarang, betul Pak, di sini RF per RI. Maka nilainya sama dengan minus 25. Berikutnya IL itu sama dengan VO per RL. VO-nya sudah diketahui 12,5 volt per RL-nya 25 kilo ohm sama dengan 0,5 miliampere untuk arus beban. Kemudian IO arus outputnya sama dengan I ditambah arus beban sama dengan I-nya 0,05, kemudian ditambah 0,5 untuk arus bebannya sama dengan 0,55. Jadi di sini diketahui bahwa P outputnya itu atau V inputnya itu negatif 0,5 mengalami penguatan sebesar minus 25 untuk menghasilkan tegangan output 12,5 volt. Berikutnya di sini ada gambar tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Jadi untuk inverting sendiri ketika masukannya negatif di sini, maka karena di sini V-nya masuknya ke negatif daripada op-amp, maka di sini akan berlaku kebalikan, V outputnya bernilai positif. Ini V outputnya bernilai positif. Kemudian ketika V inputnya bernilai negatif, maka V outputnya akan bernilai positif. Jadi rumus yang tadi dengan gambaran daripada sinyalnya itu sudah balance seperti itu. Dan kesimpulannya untuk inverting op-amp sendiri yaitu menaikkan tegangan dan merubah polarisasi. Pembahasan yang kedua yaitu rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Maksud dari inverting adder sendiri yaitu di sini memiliki input yang lebih dari satu. Di sini pada gambar rangkaian terdiri dari 3 inputan, 1, 2, dan 3. Nah, maka dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, V3 dapat dirumuskan. Maka di sini akan terbentuk 3 rumus jika nilai R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF, resistansi feedback, maka rumus yang berlakunya adalah ini, V output sama dengan min RF per RI dikali V1 ditambah min RF per R2 dikali V2 ditambah min RF per R3 dikali V3. Sini. Kemudian aturan kedua, jika
R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF. Jadi ketika nilai resistansinya dari R1 sama dengan R2 sama dengan R3 dan RF itu nilainya sama, maka berlaku rumus V output sama dengan negatif VI V1 ditambah V2 ditambah V3. Itu rumus yang kedua. Oke, sekarang masuk ke pembahasan yang ketiga, penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Untuk non-inverting amplifier ini memiliki pengertian yaitu rangkaian op-amp di mana tegangan inputnya ini dipasangkan pada terminal positif daripada op-amp. Jika tadi dipasangkan pada terminal negatif, maka untuk non-inverting dipasangkan pada terminal positif. Karena arus yang masuk terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari V output yang melewati RF, sehingga timbul tegangan RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RF. Di sini untuk nilai VRF-nya itu memiliki polarisasi positif. Polaritas positif pada RF pada terminal keluaran VO, maka besarnya nilai VO itu merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga berlaku VO sama dengan VRF ditambah VI. Berikutnya, VO sama dengan VRF ditambah VI sama dengan VI per RI dikali RF ditambah V input sama dengan RF per RI dikali VI ditambah VI. Berikutnya, VO sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali V input. Dengan menggunakan gain tertutup, ACL penguatan, maka nilai ACL sama dengan VO per V input sama dengan RF per RI ditambah 1. Untuk rumus mencari arus bebannya yaitu VO per RL atau V output per resistansi beban. Berikutnya pembahasan keempat, yaitu rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Ini untuk non-inverting adder itu inputan masuk ke op-amp, di mana inputannya itu lebih dari 1. Nah, di sini yang masuknya itu ada 2, kemudian masuk ke positif daripada op-amp. Nah, dengan menggunakan teori superposisi, maka akan berlaku rumus seperti ini. Di sini saya bacakan dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada positif op-amp, maka didapatkan VI, V input sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali V1 ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2. Kemudian di sini untuk V outputnya RF per R1, RF per RI ditambah 1 dikali R2 per R1 tambah R2 dikali VI ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2. Kemudian untuk mencari ACL penguatannya, rumus yang berlaku adalah V output per V input. Seperti itu. Pembahasan yang kelima yaitu tentang rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder dengan N masukan. Maksud daripada non-inverting adder dengan N masukan ini yaitu ketika jumlah V inputnya lebih dari 2. Pada gambar di sini ada 3 input, kemudian atau N masukan bisa 2, 3 dengan selanjutnya, di mana di sini memiliki nilai R yang sama semua, kecuali dengan nilai RF.
Dan nilai RF itu sama dengan RF N dikurangi 1. Maka besar tegangannya V output sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3. Ini rumus yang berlaku ketika menemukan sebuah rangkaian di mana rangkaian ini terdiri dari lebih dari 2 input dan juga di sini memiliki nilai R yang sama semua, tetapi nilai R-nya itu berbeda dengan nilai RF-nya, maka termasuk ke dalam rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder dengan N masukan. Selanjutnya pembahasan ke-6 yaitu rangkaian penguat selisih. Rangkaian penguat selisih yaitu rangkaian yang terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Rumus yang berlaku di sini yaitu V output sama dengan resistansi feedback per resistansi input ditambah 1 ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2 dikurangi RF resistansi feedback dibagi RI resistansi input dikali V1. Nah, kemudian jika nilai perbandingan resistornya itu seimbang, di mana R input per R1 sama dengan R feedback per R2, maka rumus untuk V output yang berlaku adalah V output sama dengan RF per RI dikali V2 dikurangi V1. Itu rumus yang berlaku ketika kita menemukan rangkaian di mana rangkaian ini merupakan rangkaian yang terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik. Maka untuk menemukannya yaitu menemukan tegangan outputnya yaitu selisih dari tegangan inputnya. Pembahasan yang ketujuh yaitu tentang rangkaian pembanding. Pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding itu berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Di sini ada contoh gambar rangkaiannya. Kemudian, sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan output P0 itu didapatkan dari selisih tegangan ED. Nah, kemudian di sini saat noise itu timbul, maka inputnya itu adalah selisih daripada ED. Jadi di sini jika ED-nya itu positif, maka V output sama dengan positif V saturasi dan berlaku sebaliknya. Ini saat noise timbul pada input, maka kaki inverting pada input itu menjadi V input ditambah Vn sehingga selisih ED-nya menjadi ED sama dengan 0 dikurangi V input ditambah Vn sama dengan negatif V input ditambah Vm. Jadi ini ada gambar di mana ketika awalnya itu dia bergerak lurus, tetapi ketika ada noise maka dia itu akan bergerak naik, turun, kemudian akan bergerak seperti itu dan seterusnya. Akibat adanya noise, maka di sini pada diagram sinyalnya akan berlaku nilai pengurangan untuk positif saturasi dan negatif saturasi. Seperti itu. Ini akan mempengaruhi daripada sinyal yang dibuat ketika ada noise dan juga ketika tidak ada noise. Yang berikutnya yaitu detektor pembalik penyilang nol dengan hysteresis atau IZCD with hysteresis. Di mana untuk IZCD ini yaitu inverting zero komparator detektor dengan hysteresis. Untuk mengatasi noise, maka perlu dipasang
feedback kemasukan positif input atau disebut juga positif feedback. Nah, di sini kita lihat ketika biasanya rangkaiannya itu biasa seperti ini ya. Ini untuk inputnya masuk ke negatif, kemudian bagian positifnya kosong. Maka ketika untuk mengurangi noise tadi, kita pasang feedback di positifnya. Jadi ketika ini masukkan ke negatif, kemudian ini untuk masukkan positifnya kita pasang ke feedbacknya. Seperti itu. Ini untuk mengatasi noise. Berikutnya, sini ada gambar, masih gambar yang sama. Jadi ketika sudah dipasang dengan feedback, maka diagramnya itu di sini akan naik, turun. Ini yang ada tadi noise-nya, tapi di sininya tidak akan mengalami pengurangan. Nah, output pada sebuah pembanding itu ada dua kemungkinan, ketika positif V saturasi, kemudian ketika negatif V saturasi. Ciri pembanding adalah feedback masukannya itu ke bagian positif daripada op-amp. Sama seperti tadi di gambar ini, masuk ke bagian positif daripada op-amp. Nah, di sini misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, maka V output itu berada pada positif V saturasi dengan tegangan masukan positif sebesar R2 per R1 ditambah R2 ditambah V saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan dengan upper threshold voltage atau VUT. Oke, jadi kita lihat pada diagram ini, sini ada titik 0, kemudian di sini ada VUT, kemudian ada di sini VLT. Jadi ketika tegangannya itu berada pada titik 0, kemudian dia naik sampai ke titik VUT, maka di sini untuk V saturasinya dia berada pada positif V saturasi. Kemudian dia akan turun sampai batas yang ditentukan. Turun sini. Ketika apa? Ketika tegangannya itu sudah melebihi daripada VUT. Seperti itu. Nah, jadi di sini awalnya dia itu kan dari 0, kemudian naik, maka di sini masih berada pada positif V saturasi, dan ketika melebihi daripada VUT, maka dia akan langsung berada di negatif V saturasi. Ya, jadi VUT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 ditambah V saturasi. Tegangan ED itu dikali VUT dikurangi V input. Selama tegangan V input kurang dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan V output sama dengan positif V saturasi. Kemudian, bila tegangan V input naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V saturasi. Nah, di sini saya coba jelaskan ketika V input kurang dari VUT. Ini ketika V inputnya itu kurang dari VUT, maka ED-nya akan bernilai positif, seperti pada gambar ini. Mohon maaf, di sini V saturasinya berada pada nilai positif. Kemudian, yang kedua, bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V saturasi. Nih, balik lagi ke gambarnya. Ketika V inputnya melebihi dari VUT, maka dia akan ED-nya bernilai negatif, dan di sini akan berada pada negatif V saturasi sampai pada batasnya di sini. Seperti itu.
turun ke bawah. Itu maksud daripada penjelasan poin yang ini dan juga poin yang ini. Karena tegangan V output sama dengan negatif V saturasi, maka tegangan feedback masukan itu menjadi R2 per R1 ditambah R2 dikurangi V saturasi. Kalau tadi itu karena V outputnya positif, maka dia ditambah V saturasi. Tapi karena tegangan V outputnya ternyata didapat negatif V, maka di sini hasilnya juga R2 per R1 tambah R2 dikurangi V saturasi. Kemudian, karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedbacknya kurang dari V0, maka dinamakan VLT. Jadi, nilai VLT itu R2 per R1 ditambah R2 dikurangi V saturasi. Jadi, untuk VUT rumusnya R2 per R1 tambah R2 ditambahnya V saturasi, kalau di sini VLT-nya itu R2 per R1 ditambah R2 dikurangi V saturasi. Kemudian, karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada yang namanya histeresis atau VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Nilai VH sama dengan tinggal dikurangi VUT dikurangi VLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage disimbolkan VCTR yang dapat dirumuskan VCTR sama dengan nilai VUT dikurangi VLT dibagi 2. Di sini VUT itu tadi ya sudah dibahas di mana R2 per R1 tambah R2 ditambah V saturasi, kemudian VLT yaitu R2 per R1 tambah R2 dikurangi V saturasi. Untuk patokannya, gambar yang ini untuk membaca apakah dia itu naik atau turun. Yang berikutnya, di sini kebalikan yang tadi, di sini ada detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis atau non-inverting zero comparator detektor with hysteresis. Rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang sifatnya, saya ulangi, rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop itu jika mendapatkan noise maka akan mengalami kesalahan pada VO di sekitar crossing. Ini gambar rangkaiannya. Kemudian, detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis ini apabila R dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya VUT sama dengan negatif V saturasi per M dan VLT sama dengan positif V saturasi per M. Ini VH sama dengan VUT per VLT, sedangkan VCTR sama dengan VUT per VLT dibagi 2, seperti itu. Berikutnya, detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis atau inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembalik tidak nol, tapi suatu tegangan referensi atau Vref-nya itu, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan VUT sama dengan N dikali R per R ditambah N dikali R Vref ditambah R per R ditambah N kali R ditambah V saturasi sama dengan N per 1 ditambah N dikali Vref dikali positif V saturasi sama dengan 1 tambah N. Berikutnya untuk VLT-nya sama dengan N dikali R per R ditambah N kali R dikali V referensi ditambah R per R ditambah N kali R
dikurangi V saturasi sama dengan N per 1 tambah N dikali V referensi dikali min V saturasi per 1 ditambah N. Oke, yang berikutnya, detektor jendela atau Windows detector. Windows detector atau detektor jendela adalah rangkaian komparator di mana hubungan tegangan input dan tegangan output itu membentuk suatu jendela. Jika input di bawah VLT atau di atas VLT, maka V0 atau V output sama dengan 0. Kemudian jika input antara VLT dan VLT-nya itu, maka V output sama dengan plus V saturasi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi tentang op-amp bagian kedua, yaitu mengulas dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen pada pertemuan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Saya masih dalam tahap belajar. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa dimaafkan kekurangan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.